Mantan Bupati Lombok Barat ZA ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi NTB. Dia ditetapkan sebagai tersangka kaitannya dengan kasus dugaan korupsi KSO Pembangunan Lombok Sintiseter atau LCC. Setelah menjalani pemeriksaan yang bersangkutan, mantan komisaris utama dan juga Bupati Lombok Barat ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan kaitannya dengan kasus dugaan korupsi KSO LCC. Penyidik pidana khusus Kejati NTB Hasan Basri mengatakan ZA datang memenuhi panggilan penyidik didampingi mantan Kepala BPKAD Lobar Burhanuddin dan kuasa hukumnya Hijrat Prayitno. Setelah diperiksa sekitar 8 jam lebih, ZA kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Menggunakan rompi tahanan Kejati NTB, ZA digiring penyidik menuju mobil tahanan untuk dibawa ke lapas kelas 2A Lobar yang ada di Kuripan. ZA menjadi tersangka ketiga yang terseret kasus korupsi KSO Pembangunan LCC. Sebelumnya, 2 tersangka terlebih dulu ditahan jaksa. Mereka adalah mantan Dirut PT Blis Pembangunan Sejahtera dan mantan Dirut PT Tripat. Kami, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, telah menetapkan sebagai tersangka yang diikuti dengan dilakukan penahanan terhadap Dr. Haji Zaini Alwi MPD. Beliau itu adalah mantan komisaris utama PT Tripat. Ketiga tersangka diduga melakukan penandatanganan kerjasama operasional atau KSO yang merugikan negara mencapai 38 miliar. Dalam KSO yang dibuat terdapat klausul yang membolehkan sertifikat lahan Pemda Lombok Barat yang dijadikan penyertaan modal KPT Tripat diagunkan ke bank. Sertifikat tersebut kini masih diagunkan di Bank Sinarmas sementara pembayaran kreditnya masih macet. Sementara pusat perbelanjaan LCC yang sudah dibangun dengan anggaran ratusan miliar kini mangkrak. Sempat beroperasi di awal tahun 2016, mal tersebut tutup di akhir 2017. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah Karangbongkot, Kecamatan Labu Api. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang resah dengan peredaran narkoba di lingkungan mereka. Tim yang dipimpin langsung oleh Kasatres Narkoba AKP Inyoman Diana Mahardika melakukan penggerebekan di rumah terduga pelaku di Desa Karangbongkot, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat. Proses penggeledahan dilakukan secara profesional dengan menghadirkan saksi-saksi dari masyarakat sekitar. Dari hasil penggeledahan, petugas temukan sejumlah barang bukti sabu seberat 10 gram. Barang bukti tersebut kemudian diamankan dan juga terduga pelaku dibawa ke Polres Lombok Barat untuk proses penyidikan lebih lanjut. Penangkapan ini kami lakukan berdasarkan informasi masyarakat, yang mana dari masyarakat, beberapa orang masyarakat menginformasikan kepada kami bahwa di Jalan Tuan Guru Haji Lopan ini, di daerah Labu Api, sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut, kami melakukan proses penyelidikan yang mendalam, kemudian ternyata memang benar, pelaku memang sering melakukan transaksi di TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap modus operandi tersangka dalam menjalankan bisnis haramnya. Tersangka membeli sabu tersebut kemudian memecah dan mengemas ulang menjadi paket-paket kecil untuk dijual kembali. Tersangka diancam dengan hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Aparat unit narkoba Polsek Kalideres, Jakarta Barat meringkus seorang pemuda berinisial MY di Jalan Wadas Kalideres, Jakarta Barat. Pemuda yang bekerja sebagai pengemudi ojek online ini diringkus saat hendak mengedarkan narkoba jenis sabu. Saat digeledah, petugas mendapati paket sabu dari kantong celana pelaku. Usai interogasi dan pengembangan ke rumah kos pelaku yang berlokasi di Jalan Musolah, Kalideres, Jakarta Barat, petugas menemukan sebuah kotak hitam berisi sabu sebanyak 10 paket ukuran sedang seberat 643 gram dan timbangan digital dari dalam lemari. Pertanyaan dari anggota kami kepada tersangka bahwa beliau mendapatkan barang tersebut dari saudara AP yang saat ini masih DPO dari Polsek Kalideres. Untuk pekerjaan tersangka, kemarin itu beliau karyawan dan sudah hampir 3 bulan menekuni pekerjaan sebagai pengedar narkoba jenis sabu. Petugas masih memburu pemasok sabu berinisial A yang hingga kini buron.
Pelaku merekam di sel tahanan Polsek Kalideres dan dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. beramanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum. Ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Florian Pjanic, so he has. Oh, super goal towards the goal. Three times already in his young career, and he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lambang. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. Lanjutkan. Hamil dan 700 meter. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. pensiunan TNI. Si meringkus Inovasi berkontribusi pada era Indonesia dan Jepang. Kemenpora. Kebakaran laut dari Solo, Jawa Tengah. Beberapa negara ASEAN. iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime. Solo, Jawa Tengah. Forensik. Para pelaku yang mendalam batu Jalan Jawa Timur. rasa. Anaknya. Persilahkan. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam bakar mesin judi. Seorang pria meninggal dunia. Padang Sumatera Barat. Saat hendak ditilang. Gerusak. Di lantai saat makanan One Indonesia Gol dari Kylian Mbappe. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. The Great Prime Time. Apakah lurus benarkah dari perkara? Narapidana kabur lewat gorong-gorong. Laporan mendalam dan eksklusif. Untuk memproduksi barang haram tersebut. Bersama saya, Abraham Silaban. HB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Yang akan kita hadapi. Jadinya kita jadi. Saya mengatakan. Tapi masalahnya. Harus saya kalau nggak percaya. Karena kalau memang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat bersuara.
Selasa pukul 7 malam. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Ayam juga ternyata kan bukan nelayan. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Taidian Rabuki. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Saya membaca tidak omong-omong juga. Saya Anisha Dasuk. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Beautifully done. Florian Pjanic, so he has. Oh, super goal towards the goal. Three times already in his young career, and he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Seorang lansia dievakuasi petugas tim SAR gabungan menggunakan perahu karet saat banjir bandang menerjang 2 desa di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Nenek ini terjebak di dalam rumah saat banjir mulai meninggi hingga 1,5 meter. Sementara itu sebanyak 150 kepala keluarga terpaksa dievakuasi tim SAR gabungan ke sejumlah masjid dan rumah warga yang aman dari banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Timpe usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak Sabtu malam. Di Bandar Lampung, petugas dibantu warga berupaya mengevakuasi pasangan suami istri yang tewas tertimbun longsor di Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Musibah menimpa kala keduanya tengah menikmati makan malam, namun tiba-tiba tembok rumahnya ambruk dihantam longsor. Sementara 2 anak korban selamat karena berada di ruang berbeda. Jasad pasangan suami istri ini langsung dimakamkan pihak keluarga usai divisum. Tim Liputan iNews melaporkan. Beginilah kesibukan Tri Cahyaningsih, warga desa Penggung, Boyolali, Jawa Tengah saat libur kerja di pabrik tekstil. Ia sibuk mengurus rumah seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Selama ini, Ayah, sapaan akrabnya, masih tinggal satu atap bersama ibu mertua dan kakak iparnya. Ayah merupakan salah satu peserta tes CPNS Kemenkumham Jawa Tengah yang memperoleh nilai CAT tertinggi, yaitu skor 476. Nilai ini merupakan rekor terbaru yang didapat oleh peserta tes di Kemenkumham Jateng yang hasilnya juga diposting oleh media sosial Kemenkumham Jateng. Namun sayang, meski mendapat nilai tertinggi pada seleksi kompetensi dasar, ibu 2 anak ini gagal lolos CPNS karena tinggi badan kurang 0,5 cm. Saat diukur di rumah, tinggi badannya mencapai 159 cm. Dan saat pengukuran oleh panitia CPNS Kemenkumham Jateng, tinggi badan Ayah hanya 157,5 cm dengan kekurangan hanya 0,5 cm. Ia pun gagal lolos CPNS Kemenkumham dengan formasi penjaga penjara. Ya kecewa ya, pasti lah kecewa. Kan dari awal udah yakin, udah ada nilai segitu. Kayaknya peluang lolosnya juga besar. Tapi ternyata ya itu dipatahkan sama itu. Adil lah mas. Dari awal udah di persyaratannya udah ada itu. Walaupun nilainya tinggi, tapi kalau tingginya nggak nyampe ya udah
itu udah peraturan dari awal gitu. Iya kaget kan, di rumah itu 159, terus di sana kan aturannya 158 mutlak ya. Makanya istri saya berani daftar. Misal kalau aturannya dari sana 160, mungkin istri saya nggak daftar. Soalnya pasti tahu bakal sia-sia. Waktu di sana dites cuma 157,5. Istri saya sudah langsung tahu pasti gagal gitu. Meski sudah 2 kali gagal, ayah mengaku tak patah semangat. Ia akan mencoba lagi ikut seleksi CPNS jika formasi sesuai. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merilis angka kemiskinan pada tahun 2024 lalu. Berdasarkan data yang diterima Pemkab Lombok Tengah, kemiskinan pada tahun 2024 berada pada angka 12,07%. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan angka kemiskinan pada tahun 2023 berjumlah 12,93%. Wakil Bupati Lombok Tengah M. Nursiah meyakinkan angka kemiskinan akan kembali menurun di tahun 2025 dengan memastikan kebutuhan berdasarkan indikator kemiskinan ini seperti pendidikan, air bersih hingga pola makan. 2024 alhamdulillah 12,07%. Luar biasa. Nah sedangkan kalau kemiskinan ekstrim sebelumnya 3,40%. Jadi 2024 0,72%. Sementara itu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Lombok Tengah, penyumbang terbesar penduduk miskin di Lombok Tengah berada pada sektor pertanian dengan jumlah 50% pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian menurun menjadi 31,61% lantaran beralih pada sektor yang lain. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. Amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum. Ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Three times already in his young career. And he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lama. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews.
Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas. Sandi Permana. Hasto diperiksa. Lanjutkan. Ibu hamil dan 200 meter. iNews Sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. pensiunan TNI. Si meringkus. Inovasi berkontribusi pada era Indonesia dan Jepang. Kemenpora. Kebakaran laut dari Solo, Jawa Tengah, beberapa negara ASEAN. iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime. Solo, Jawa Tengah. Forensik. Para pelaku yang mendalam batu Jalan Jawa Timur. rasa. Anaknya. Persilahkan. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Bakar mesin judi. Seorang pria meninggal dunia Padang Sumatera Barat. Saat hendak ditilang, Gerusak. di lantai saat makanan One Indonesia. Gol dari Kylian Mbappe. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum, ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Prime Time. Narapidana kabur lewat gorong-gorong. AB Plus yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda kalau nggak percaya. Rakyat bersuara. tidak bisa. Sudah dikapli-kapli. Penganiayaan. Pembunuhan. The Prime Show. Pergantian lama. Itu belum bukti. Tidak ngomong juga. Interupsi. Only on iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. The Great Prime Time. Apakah Lurus benarkah Dari perkara Narapidana kabur lewat gorong-gorong. Laporan mendalam dan eksklusif. Untuk memproduksi barang haram tersebut. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Yang akan kita hadapi. Jadinya kita jadi. Saya mengatakan. Tapi masalahnya. Endorsement. Harus saya nggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu yang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapli-kapli. Yang juga ternyata kan bukan nelayan. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Taidian Rabuki. Anda The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Pergantian lama. Saya tidak percaya.
cari presiden di sana. Itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Warga berebut hingga terjatuh demi mendapatkan buah durian dari 9 gunungan di lapangan Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Meski berduri tajam, warga seolah tak peduli dan mengabaikan keselamatannya. Mereka terus saling dorong dan berdesakan demi raja buah tersebut. Setelah 9 gunungan kecil habis, durian dari gunungan raksasa dibagikan. Warga kembali berebut karena khawatir tak mendapat bagian. Dalam tradisi kenduri durian ini sebanyak 2025 durian dibagikan kepada warga. Ribuan warga dari berbagai daerah tumpah ruah memadati lapangan Desa Wonosalam. Bahkan tak sedikit dari mereka yang telah datang dari malam sebelumnya. Sudah berapa lama tadi tunggu di sini? Dari tadi malam. Sudah nginap di sini? Iya. Dapat berapa durian ini? Cuma 1. Kenapa Mas kok mau ikut kegiatan ini? Ya, emang apa? Pengen aja durian ke sini lah. Apa seru gitu? Seru ya. Tradisi kenduran Wonosalam diawali dengan arak-arakan gunungan buah durian setinggi 2 meter dari 9 desa sekecamatan Wonosalam. Melalui tradisi ini warga berharap hasil panen durian mereka tahun ini semakin melimpah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Bicara soal kuliner khas Jawa Barat atau masakan Sunda, yang terlintas biasanya adalah rasa asin, gurih, dan pedas. Sesuai dengan nama resto di Jalan Bumi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini, Desehah Dalada. Menu istimewa di resto DSDL ini adalah ayam ngumpet dan sate marangi. Meski masih banyak olahan lain seperti daging bebek, ikan, hingga daging sapi. Untuk menu ayam ngumpet, bahan utamanya 1 ekor ayam kampung utuh yang disajikan bisa digoreng atau dibakar sesuai selera. Istilah ngumpet sendiri karena saat disajikan ayam nyaris tak terlihat di bawah tumpukan aneka daun jeruk dan kecombrang serta cabai dengan rempah pilihan yang menambah kenikmatan ayam ngumpet yang khas akan rasa gurih, pedas, dan tekstur ayam yang empuk. Sementara sate marangi, menu ini cocok untuk Anda yang tidak suka pedas. Sate dengan potongan daging besar, berpadu manisnya kecap dan gula merah, serta gurih yang nikmat dari jando yang tersaji pada setiap tusuk sate. Awalnya ibu kan dulu suka masak gitu ya. Kebetulan waktu bapak kuliah di luar, ibu suka bikin catering gitu. Terus kita sajikan ke tamu-tamu, ya alhamdulillah sampai sekarang jadi ikon juga. Selain ayam ngumpet, sate marangi. Ayam ngumpetnya bagus juga ya karena kan ada pandan, ada kecombrang, ada daun jeruknya. Itu juga kan jadi kan bikin ngiler gitu loh. Nah, dari namanya saja sudah menarik. Penasaran kan seperti apa rasanya? Waktunya icip-icip nih. Ayamnya ini tidak terlalu terlihat karena ini disajikan di atasnya dengan ada daun jeruk, daun pandan, cukup menarik. Jadi pemirsa, untuk ayam ngumpet ini 100% ayam kampung yang dipotong ini menjadi beberapa bagian. Dan ya ini rasanya cukup menarik, cukup unik, lezat bahkan sangat lezat. Selain menu utama ada jus kombinasi, perpaduan buah sirsak, mangga, dan stroberi yang segar dan menambah kenikmatan. Cita rasa otentik Sunda dengan penyajian yang menarik memberikan kesan tersendiri bagi pengunjung. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Leman, iNews melaporkan.